Shalom, selamat pagi Jemaat Tuhan yang terkasih. Puji Tuhan, hari ini kita menikmati lagi kasih kebaikan anugerah Tuhan di hari yang baru ini. Dan pagi hari ini sebelum kita bersama-sama melakukan aktivitas kita masing-masing, mari kita menikmati berkat rohani melalui firman Tuhan di pagi hari ini. Dan hari ini renungan terambil dari Yohanes pasal 20 ayat 24-25. Begini firman Tuhan. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Renungan hari ini saya beri judul bukan hoax. Bapak Ibu saudara yang terkasih, pernahkah kita menerima sebuah informasi atau berita yang ternyata itu adalah sebuah informasi atau berita palsu? Di sekeliling kita ada banyak sekali berita yang beredar dan palsu dalam banyak hal, dan hal itu menyebabkan terjadinya keresahan, perpecahan, dan mungkin merusak nama baik atau merusak kepercayaan terhadap seseorang atau terhadap lembaga tertentu. Dan dalam konteks iman Kristen, khususnya dalam konteks Paskah, ada banyak juga berita atau kabar bohong yang berbicara mengenai atau yang terkait dengan kebangkitan Kristus. Hoax pertama diciptakan oleh Mahkamah Agama yang menyogok para prajurit sebagai saksi dari kebangkitan Kristus itu sendiri sebenarnya, tapi mereka diberikan sejumlah uang supaya mereka menceritakan berita bohong bahwa Yesus atau mayat Yesus pada malam hari ketika para prajurit itu sedang tertidur dicuri oleh para murid-murid. Dan sedihnya bahwa kabar bohong itu bukan hanya pada masa itu tetapi menjadi kepercayaan sebagian orang sampai pada saat ini. Dalam bacaan hari ini diceritakan salah seorang murid Tuhan Yesus bernama Thomas yang sempat mengalami keraguan terhadap kabar kebangkitan Kristus. Keraguannya digambarkan tampak begitu ekstrim. Kenapa? Karena pertama, Thomas tidak percaya meskipun saksi kebangkitan itu sangat nyata. Ada Maria Magdalena dan ada para murid yang lain yang menyaksikan sendiri, yang melihat secara langsung Yesus sudah bangkit. Dan yang kedua, Thomas baru akan percaya jika memenuhi kriterianya, yaitu bahwa tidak cukup melihat sosok Yesus secara langsung, tapi dia juga harus melihat bekas paku pada tangan Tuhan, dan juga dia harus dengan tangannya sendiri mencucukkan ke dalam lambung Tuhan Yesus, barulah ia akan percaya. Mengapa Thomas begitu ragu? Pertama, karena Thomas tidak hadir dalam persekutuan para murid ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid. Yang kedua, Thomas begitu rasionalis tapi juga pemberani. Rasionalis karena ia hanya mau percaya kalau ia sudah melihat bukti nyata secara langsung. Berani karena mungkin keraguan itu bukan hanya dialami oleh Thomas, tetapi yang memiliki keraguan dan berani menyatakan secara langsung adalah Thomas. Thomas tidak memperhitungkan kuasa Allah yang tidak terbatas. Jika Thomas memperhitungkan kemahakuasaan Allah, maka jelas bahwa dia tidak akan meragukan kebangkitan Kristus itu. Bahkan dia sendiri pernah melihat bahwa Tuhan Yesus pernah membangkitkan orang mati. Dari kisah Thomas, mari kita merefleksikannya ke dalam kehidupan orang percaya saat ini. Pertama, percaya kita sungguh-sungguh akan kebangkitan Kristus. Kepercayaan pada kebangkitan Tuhan Yesus di antara orang mati adalah satu hal yang sangat vital untuk keselamatan kita. Ini terlihat dalam Roma pasal 10 ayat 9-10 yang berbunyi, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Kebenarannya adalah jika kita telah mempercayai karya kematian, karya kebangkitan Kristus, dan kita refleksikan dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan kita, maka kita memiliki jaminan keselamatan, dan kita pun akan dibangkitkan dari antara orang mati seperti Kristus. Kedua, pernahkah kita mendengar bahwa atau kita sendiri mengalami atau orang lain mengalami meragukan iman kita atau meragukan Tuhan dengan segala keberadaannya? Mungkin karena situasi-situasi tertentu. Mungkin akan terdengar seperti ini, kalau Tuhan menunjukkan mujizat, baru aku percaya Tuhan itu ada. Atau kalau Tuhan menjawab doa-doaku, baru aku percaya Tuhan itu baik. Atau kalau Tuhan memberkati aku akan setia mengikut Tuhan. Dan banyak pernyataan-pernyataan yang lain yang mensyaratkan kita untuk beriman, bukannya percaya kepada keberadaan Tuhan dan kuasanya. Kebenarannya, kepercayaan kepada Tuhan dengan segala sifatnya hendaknya tidak didasarkan pada situasi apapun dalam kehidupan kita. Tuhan itu tetap baik meskipun sedang
keadaan kita tidak baik, Tuhan itu tetap kasih meskipun sekarang kita mungkin masih berada dalam masa yang sulit. Karena seperti dituliskan dalam Mazmur 145 ayat 17, Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Mari kita belajar tetap percaya pada firman Tuhan, pada janji Tuhan, dan pada ketetapan Tuhan. Ini bukan hoax. Nah, berdasarkan firman Tuhan hari ini kita belajar, kita terbatas tapi Tuhan kita maha kuasa. Kita lemah tapi Tuhan kita maha kuasa. Kita bisa berubah tapi Tuhan adalah Allah yang tetap setia. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu pagi ini mengingatkan kami kembali dan membangkitkan kembali iman percaya kami di dalam Tuhan. Biarlah kami terus, Tuhan tolong kami dalam perjalanan kehidupan iman kami tetap memegang terus firman Tuhan sebagai dasar kehidupan kami, dan kami percaya bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mati dan bangkit bagi kami dan membawa kemenangan bagi kami orang yang percaya. Tuhan, kami menyerahkan aktivitas dan segala hal yang akan kami lakukan di sepanjang hari ini, dan kami berdoa supaya Tuhan menolong kami, khususnya yang mengalami situasi-situasi tertentu, yang mengalami kelemahan secara fisik, yang mengalami kelemahan dalam ekonomi, yang mengalami permasalahan dalam hubungan, di dalam pekerjaan apapun Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau menjadi satu-satunya pribadi yang kami andalkan dan kami melakukan bagian kami, dan biarlah lewat semuanya itu nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Ini doa dan ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.